Ya bro sekalian, sekarang adalah saatnya untuk mencoba nih ya. Saya udah pakai jaket kulit. Kita akan coba nih ya sob ya. Helm udah ada, glove udah ada, motornya sendiri udah ada. Udah saya siapin beberapa video-video, kamera dan kamera yang ini juga. Kita akan review singkat, coba. Udah nyalain tuh ya. Oke, pakai glove-nya dulu. Helmnya pakai dulu, mantap. Oke, sip. Oke, mantap deh. Ya. Oke, udah nyala semua, FI-nya udah siap. Kita siap-siap untuk nyalain motornya. Wih, suaranya, tone-nya sih masih kayak motor-motor dengan fairing order 180 seperti saya jelaskan sebelumnya, namun memang sepertinya Honda membuat tone rada-rada knocking gitu di mufflernya lebih tinggi. Oke, langsung aja kita coba. Masukin gigi 1, turun ke bawah. Oke sob, mulai. Wow, merada beda. Kenapa? Karena posisi readingnya tuh kayak begini, nyaman sih, cuman artinya tangan tuh yang mesti bener-bener ke depan begitu, lurus jadi tangannya. Kalau biasanya kalau naik motor-motor biasa itu tangannya itu rada coba rada nekuk, cuman kalau di sini emang rada maju gitu ya. Oke, kita akan cek depan. Motor ini 200 kg. Cuman apakah berat? Kagak juga sih. Apa mungkin karena saya udah biasa IR6N? Atau juga, cuman emang nggak berat. 200 kg. Mungkin karena seat height-nya terendah, tempat CG-nya itu ya, center of gravity-nya itu rendah. Sehingga stabil, sob. Ya 200 kg kan yang bawa bukannya ente, sob. Tapi kan mesin. Beban 200 kg itu adanya di mesin, jadi bukan di kita. Kita hanya bertugas untuk keseimbangan dari motor. Dibuat nikung begini, asik bro. Gimana ya? Ya kita akan langsung masuk ke daerah jalan raya nih ya. Oke, nebel banget. Tarikannya sih memang di RPM rendah terasa tadi tinggi ya, cuman kalau dibanding-bandingin sama CB 500F atau CB 500X atau CBR 500R, memang feel sportinya kurang. Cuman torsi di awal tuh terasa nendang banget. Oke baby, oke sip. Saya lagi ada di jalanan beton, di jalan Soleh Iskandar. Ini kalau maju ke depan nih arahnya ke Parung. Kita akan nyoba sedikit aja nih di siang-siang hari ini, sekitar jam 11:30 siang. Mencoba bagaimana kalau motor ini dibawa untuk riding biasa gitu ya, di jalanan biasa kayak begini, jalanan harian seperti ini. Kaki depan maksudnya footpad berada di kaki menghadap ke depan gitu ya. Emang nggak ada sih di di motor-motor biasa. Oke, kita berhenti dulu. Yang pasti sih feel headnya rendah banget, jadi kalau berhenti kayak gini dua kaki langsung napak sempurna gitu sob. Dua kaki napak sempurna. Yo, 60-an 60-an cm. Sedangkan jangkauan kaki saya, TMC Bro Taufik itu cuma 75. Ya 60 75 ya bayangan 75. Jadi pada saat dia berhenti kaki menapak dengan sempurna. Itu memang. Bagaimana mesinnya? Oh, ya walaupun di tune power lebih rendah daripada CBR 500R atau CB 500F atau mungkin CB 500X, tapi tetap aja sob, 471 cc 2 silinder segaris. Nggak bohong kayak begitu. Tetep lah performanya cukup tinggi segitu. Kalau untuk harian kayak gini mah menang. Dia belum masuk ke jalanan yang rada-rada macet, itu masih jalan-jalan yang biasa
seperti bikin perjalanan jadi lebih apa namanya stabil. Rebel 5, ya Allah. Yo, ya tadi kelihatan near miss di depan ya. Kerekam. Ada Vixion, dia udah pengen nabrak mobil. Kenapa? Karena pada saat dia terlalu dekat dengan apa namanya tuh mobil depan, sehingga ya nggak sempet menghindar, ya nempel dikit sih. Di jalanan biasa ya kebiasa kayak gitu. Kita udah masuk ke daerah yang namanya mulai proyek pembangunan Bogor Ring Road. Ini udah siang, jadi mungkin rada lebih santai di sini, nggak terlalu macet di daerah sininya ya sob ya. Ini di pertigaan Lotte Mart namanya kalau di Bogor. Kita akan coba nanti macet-macetan. Sebenarnya kagak enak pakai helm kayak begini, cuman ya gayanya mesti kayak begini. Pakai rebel, jaket kulit, gaya-gaya rebel gitu, helm nggak pakai visor, tapi kacamatanya tebel untuk menghindari ini. Cuman ya rada-rada masuk juga yang namanya debu gitu ya. Ya sering-sering kedip-kedip gitulah saya. Oh iyalah, biar panas asal gaya lah kalau kayak gini mah. Emang gayanya jadi rebel banget kan, beda banget kan. Ini sebenarnya nggak gaya saya banget sih, nggak gaya TMC Block banget kayak begini. Cuman ya gimana ya, mau gimana lagi, emang gayanya lebih pas kayak begini. Tapi ya keren kan. Yoi, kita udah mulai masuk ke jalan yang rada-rada macet-macet begitu. Bingung kali ya orang saya ngomong sendirian. Nyiprat sob. Ini jalanannya berair. Ini spakbor depan dari Honda Rebel tuh pendek banget, sehingga kalau udah jalanannya berair kayak begini ya bakalan nyiprat. Iya, bakalan nyiprat di depan. Dan belakangnya juga karena rada-rada nyiprat. Fender belakangnya yang berlaku sebagai subframe itu juga pendek, jadi kalau jalan itu nyiprat juga sih. Emang gayanya rebel banget sih, jalannya serba nyiprat. Oke, space kecil bisa lah rebel kayak begini. Masuk sob. Oke, Jalan Soleh Iskandar ini adalah jalan yang memang biasanya memang macet banget di sini. Punya motor terus pakai muffler yang gede-gede gini, emang jadi malah sering bikin jebreng-jebreng gitu lah, apa namanya, ngeblayer gas. Nggak tahu itu udah jadi apa namanya, kayak yang otomatis gitu terjadi kayak begitu ya, nggak tahu deh. Mengenai Honda Rebel ini, HM pertama kali merilisnya dengan versi ABS langsung, jadi nggak ada versi non ABS-nya. Itu dengan harga 147 juta ya kalau nggak salah ya. Beda-beda tipis sih dengan Honda CB dan saudaranya, yaitu Honda CB 500X yang untuk versi 500 series yang buat apa, adventure itu ya. Tapi kalau ini untuk cruiser bobber. Kalau CB 500X itu adalah tipe adventure, sedangkan Rebel 500 itu bobber cruiser. Nah, kalau yang CB 500F itu modelnya adalah street bike, sedangkan CBR 500R itu sport bike. Jadi 500 series itu minimal ada 4 jenis sekarang ya. Motor ini sebenarnya udah pernah saya lihat pertama kali di Thailand Motor Expo di sekitar November 2016 yang lalu sih. Waktu itu dapat undangan dari penyelenggaranya, jadi ya datang bisa meliput, dan yoi, bisa jadi yang pertama juga sih ngelihat Honda Rebel beberapa bulan sebelum Astra Honda Motor bahkan merilis motor ini. Waktu itu saya udah mencoba membuat review motor ini secara fisik ya. Nah pada saat mereview itu secara fisik saya jadi malah kepo, pengen banget nyobain. Dan baru sekitar April 2017 dapat kesempatan untuk mereview Honda Rebel 500 ini. Alhamdulillah, thank you buat Astra Motor Jakarta ya yang udah minjemin motor ini. Walaupun memang keren banget, udah ditambahin juga part aftermarket muffler dari R9, jadi memang jadi suaranya juga jadi
rebel banget sih. Yoi, jadi tambah rebel banget. Oke, inilah Bogor. Jalan utamanya macet, ditambah lagi dengan apa namanya itu, buatan jalan tol flyover. Ini baru sekitar mulai bulan April, ini baru dikerjakan mulai bulan Januari kemarin, dan diperkirakan butuh waktu 2 tahunan lebih sob. Bisa bayangin berapa lamanya tuh ya, 2 tahun lebih. Bakalan begini terus deh. Iya. Nah, kita bisa lihat sini apa aja yang bisa dilihat di sini, macam-macam sih sob. Coba kita cobain jalan di tengah untuk menguji seberapa agile-nya Honda Rebel. Pada dasarnya motor ini berat banget. Waktu itu saya udah pernah mencoba untuk speeding. Hati-hati sob, kalau belum nggak biasa pakai motor ini tuh, pada saat dia speeding ngerem, jadi mesti siap-siap lah ngerem, karena dia beloknya nggak sembarangan bisa belok dengan lincah gitu ya, terutama dengan wheelbase yang panjang dan rake yang cukup centang. Itu udah dipastiin, udah namanya logikanya kalau udah rake centang banget, terus habis itu sudut panjang wheelbase atau antara sumbu itu panjang, udah pasti yang namanya kalah lah kalau di compare mengenai masalah apa namanya itu kelincahan. Cuman ya ini motor memang buat jalan lebih nyaman ya. Oke, kita coba, saya mau cobain kameranya pindah dulu untuk bisa lihat ke kaki sekarang. Oke. Coba. Nah, ya sip. Jadi gitu. Agile kagak. Dibanding sama Matic, dibanding sama Sportback biasa ya kalah. Cuman motor ini adalah stabil sob. Woi, kita lihat sono tuh macet bro, arah sono bro. Woi, asik bro. Kelilipan dah. Ya, tapi ya keren banget. Best. Yes. Tadi gue nyalain hazard karena di terowongan kayaknya keren gitu kalau pakai hazard. Nah, jadi ya nyalain deh. Ada ya nyalain aja. Nah, gitu. Top speed mungkin nggak, saya belum nyobain top speed sih, cuman kayaknya sih speednya kalah, top speednya kalah dibanding CBR 500R atau mungkin apa CB 500F mungkin, atau CB 500S kalah. Kalau lihat dari kurva powernya sih memang powernya kalah dibanding mereka, cuman artinya ini Rebel 500 ini lebih apa namanya, fokus ke kenyamanan riding, tapi power tetap ada, kencang nih sob. Perkiraan saya 150 sampai 170 sih dapat. Cuman saya belum nyobain. Yoi, jalan umum agak berani lah. Oke, kita udah sampai di pertigaan apa nih ya, Warung Jambu sih ya. Itu kalau bisa lihat kayak gini, ya emang sih terasa banget sih, berat men, berat banget. Terasa 200 kg itu berat banget dibanding kayak misalkan apa ya, Ninja 2,5 atau CBR 250RR. Ini emang berat banget. Kita akan coba sebentar naik motor. Yap. Nah, gimana tadi ngomongnya? Ya, kebiasaan untuk bisa bawa motor berat kayak gini, itu biasa. Tapi nyaman sob. Ya, ini kita udah nyampe lagi perempatan dari Warung Jambu. Tempat tadi kita belok ke sana tadi ya. Kita belok ke sana tadi. Kita lurus. Udah Grotto Pesut ke sana tadi. Kita udah lurus lagi. Kita mau balik arah ke Newsroom lagi. Oke. Oh iya, lampu. Kita agar Honda pengen mungkin biar tetap kelihatan ada aura
Akselerasinya oke, coba kita lihat ya. Wow, kalau berani sih sob, akselerasinya tuh nampol.